Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia, NPM 2010012111245. Saya berasal dari kelas Ilmu Hukum 2B dengan dosen pengampun Dr. Sanitjat Pedri Haryati, SHMH, dengan mata kuliah Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal dengan BPUPKI. Pemerintahan Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 di Jawa oleh Jenderal Kumakichi Harada. Tujuan BPUPKI adalah untuk menyelidiki hal-hal yang penting yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Pengurus BPUPKI terbentuk pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau Rajiman Widioningrat. Sementara anggotanya berjumlah 63 orang. Di antaranya perwakilan dari Arab, Indonesia, Cina, serta Jepang. Selanjutnya, sidang resmi pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini memiliki tujuan untuk merumuskan dan membentuk rangka dasar dari Undang-Undang Dasar yang akan menjadi dasar dari negara Indonesia. Sidang resmi kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan agenda pembahasan bentuk negara, rancangan Undang-Undang Dasar, kewarganegaraan, wilayah negara, pembelaan negara, ekonomi, dan keuangan, serta pendidikan serta pengajaran. Dalam rapat ini dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 19 orang dengan ketuanya Insinyur Soekarno, panitia ekonomi dan keuangan diketuai Muhammad Hatta, dan panitia pembelaan tanah air dengan ketua Adikosno Djokrosojoso. Panitia perancang Undang-Undang Dasar membentuk lagi panitia kecil dengan beranggotakan 7 orang, yaitu Profesor Dr. Sopomo sebagai ketua perangkap anggota, juga Amaramis, Ahmad Soebarjo, Haji Agus Salim, E.P. Singgi, Dr. Sukiman, dan Wongso Negono. Pada tanggal 13 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar mengadakan sidang untuk membahas hasil kerja panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar tersebut. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitianya, diantaranya meliputi 1. Pernyataan kemerdekaan Indonesia, 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga batang tubuh Undang-Undang Dasar. Hasil dari mufakat yang dilakukan oleh panitia 9 tersebut menyepakati perihal sebagai berikut. 1. Bentuk negara, yaitu negara kesatuan, dan yang kedua bendera nasional yang berwarna merah putih dan disebut sebagai Sang Merah Putih. Ketiga, bentuk pemerintahan, yaitu republik, dan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, pernyataan kemerdekaan Indonesia sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk panitia perancangan Undang-Undang Dasar. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.